wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati para mahasiswa UIN, selalu semangat di Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita banyak nikmat, sehingga kita pada kesempatan ini dapat bersama-sama untuk mengikuti pembelajaran interaktif lewat video interaktif dalam mata kuliah filsafat pendidikan. Kemudian kali ini akan saya sampaikan pengantar filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah sebuah atau suatu studi tujuan, hakikat, dan isi ideal dari pendidikan. Peran filsafat dalam dunia pendidikan ialah memberi kerangka acuan bidang filsafat pendidikan guna mewujudkan cita pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat, masyarakat dan bangsa. Filsafat pendidikan dapat didefinisikan sebagai teori yang mendasari alam pikiran ihwal pendidikan atau kegiatan atau suatu kegiatan pendidikan. Kemudian menurut Jalaluddin dan Idi menyampaikan bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan atau emosional menuju tabiat manusia. Dalam pembahasan filsafat pendidikan nantinya akan membahas ruang lingkup, yaitu yang pertama adalah merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan, kemudian merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Jadi kalau kita belajar filsafat secara menjadi orang muslim, maka kita harus tahu filsafat agama, khususnya filsafat pendidikan Islam. Kemudian merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan. Merumuskan hubungan antara filsafat negara dalam kurung ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Merumuskan sistem nilai-nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Hubungan filsafat dan filsafat pendidikan. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangatlah penting sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Menurut Jalaluddin lagi, bahwasanya filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadi filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmonisasikan atau mengharmoniskan serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Aliran-aliran dalam filsafat ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan pengertian menurut secara ontologi, ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Apakah hakikat di balik alam nyata ini? Kemudian pengertian epistemologi menyatakan bahwa epistemologi adalah pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan, dan jenis-jenis pengetahuan itu sendiri. Secara aksiologi, menurut Sa'dullah menyampaikan bahwa aksiologi berasal dari kata aksios dan logos. Aksios artinya nilai atau suatu yang berharga. Logos artinya adalah akal atau teori. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Secara singkat, aksiologi adalah teori nilai. Filsafat pendidikan secara esensialisme, bahkan ada juga aliran-aliran filsafat pendidikan modern
Di antaranya adalah filsafat pendidikan esensialisme itu sendiri. Pandangan ontologi esensialisme merupakan menurut Jalaluddin merupakan sifat yang menonjol dari ontologi esensialisme adalah suatu konsepsi bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah. Maksudnya dunia ini baik, yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada celah pula. Kalau secara Islam ya, dunia ini ciptaan Allah sebaik-baiknya, termasuk manusia itu ciptaan yang sebaik-baiknya. Yang menciptakan adalah zat yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengungguli zat yang maha pencipta itu sendiri. Ini berarti bahwa bagaimanapun bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita manusia haruslah disesuaikan dengan tata alam yang ada. Maka kita sebagai apapun, siapapun harus sesuai aturan, terutama aturan yang di lingkup kita sendiri, termasuk aturan agama, undang-undang, dan aturan sosial budaya. Pandangan epistemologi esensialisme menurut Jalaluddin, teori kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan. Teori kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan, karena manusia itu sendiri adalah ciptaan Tuhan. Teori kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan adalah jalan untuk mengerti epistemologi esensialisme, sebab jika manusia mampu menyadari bahwa realitas sebagai mikrokosmos dan makrokosmos, maka manusia pasti mengetahui dalam tingkat atau kualitas apa rasionya mampu memikirkan kesemestiannya. Filsafat pendidikan perennialisme Al-Wasilah menyatakan bahwa perennial berarti everlasting, tahan lama atau abadi. Dalam sejarah peradaban manusia dikenal sejumlah gagasan besar yang tetap menjadi rujukan sampai kapanpun, dimanapun juga. Aliran ini mengikuti paham realisme yang sejalan dengan Aristoteles bahwa manusia itu rasional. Nah, kita mulai menuju ke rasional. Kesimpulannya, filsafat pendidikan dan pendidikan terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tidak terpisahkan, karena semua cabang ilmu itu harus ada filsafatnya. Apalagi filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan itu sendiri. Dengan mengetahui tentang analisis filosofinya, kita dapat bahwa pendidikan akan mengubah cara pandang manusia dalam menyikapi permasalahan. Aliran-aliran filsafat modern mengembangkan ilmu filsafat dalam mempermudah mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan. Filsafat pendidikan sebagai ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan, merumuskan kaidah-kaidah norma dan atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya. Peran filsafat dalam dunia pendidikan ialah memberi kerangka acuan bidang filsafat pendidikan. Jadi filsafat pendidikan itu merupakan kerangka besar, dan untuk lebih detailnya di ilmu-ilmu pendidikan itu sendiri, guna mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan oleh suatu masyarakat bangsa. Filsafat pendidikan dapat didefinisikan sebagai teori yang mendasari alam pikiran ehwal pendidikan atau suatu kegiatan pendidikan. Mungkin dari yang saya sampaikan ini nanti ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, silahkan konfirmasi ke kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.